Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita senantiasa dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita semua nikmat, rahmat dan karunia-Nya agar kita dapat beribadah kepada Allah lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit mengulang tentang bacaan ta'awuz yang ulun sampaikan pada muzakarah kita yang lalu. Yang kesimpulannya, yang pertama, bahwa bacaan ta'awuz itu umumnya menurut para ulama atau bahasa fikihnya itu jumhur adalah sunat, tidak wajib. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan wajib. Ini artinya bahwa ada dua hukum, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunat. Kalau ada dua hukum seperti itu, hal ini menunjukkan bahwa sekalipun umumnya para ulama mengatakan itu sunat, tetapi dengan bahasa sebagian yang mengatakan wajib, berarti bacaan ta'awuz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adalah bacaan yang sangat bagus untuk senantiasa kita ucapkan. Bahasa orang Indonesia diamalkan. Diamalkan itu berarti senantiasa dilakukan. Apalagi kalau mengingat tujuan yang disimpulkan oleh para ulama, kenapa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 98 memerintahkan kepada siapa saja yang akan membaca Al-Quran supaya terlebih dahulu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang lengkapnya menurut bahasa Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada memang bacaan ta'awuz dari Nabi, a'udzubillahi as-sami'il alim, ada tambahan as-sami'il alim. Ini juga boleh dan bagus saja ditambahkan, karena selain untuk menghindarkan gangguan syaitan, yang syaitan itu
umumnya mengganggu manusia supaya paling tidak ibadahnya rusak, dan kalau bisa kafir kepada Allah. Dan syaitan itu culas, karena seperti ayat yang dibacakan oleh imam tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala syaitanu lil insani kfur, ketika syaitan berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Ketika manusia itu mau kafir, ternyata syaitannya berkata, aku tidak ikut-ikutan kamu lagi. Jadi nantinya yang masuk penjara, yang masuk neraka cuma manusia, syaitannya kabur. Nah itu culasnya. Biasanya manusia itu kalau diculasi orang itu marahnya luar biasa. Ada yang sampai bersumpah, demi Allah aku tidak akan mau lagi dengan kamu. Apalagi kalau suami dan istri. Kalau istri diculasi suami, wah itu sudah habis-habisan itu. Atau sebaliknya, suami diculasi istri juga begitu. Tapi ketika diculasi syaitan, ternyata tenang-tenang aja. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu peringatan dari Allah. Dan itulah tujuan syaitan memang, untuk membuat manusia kalau bisa kafir, paling tidak ibadahnya rusak. Karena kalau tidak kafir tapi ibadahnya rusak, ya ujung-ujungnya bisa masuk neraka. Karena iblis memang mencari kawan di neraka. Sehingga kata di dalam Al-Quran itu, ketika sudah di neraka maka saling menyalahkan, kamu yang mengajak aku ke sini. Kata syaitannya, kamu mau diajak. Gitu kan. Makanya tadi syaitan itu memang culas luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga dengan tujuan seperti itu, maka memang sangat layak kita untuk selalu mengamalkan ta'awuz. Setiap akan melakukan kemaksiatan, ingatlah dengan ta'awuz. Setiap merasa diganggu untuk melakukan ibadah, maka ingatlah untuk membaca ta'awuz. Lalu ketika Allah memerintahkan bacaan ta'awuz itu untuk membaca Al-Quran, hendaknya kita tidak lalu memahami bahwa Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu perlu ta'awuz. Ternyata menurut para ulama bukan itu maksudnya. Kenapa Allah memerintahkan kita membaca ta'awuz pada saat akan membaca Al-Quran? Adalah supaya lidah kita ini bersih atau dibersihkan oleh Allah dari kebiasaan mengucapkan yang tidak bagus. Karena tidak bisa kita pungkiri, siapapun dia, dan sekarang tidak pilih-pilih bulu, setan itu mengganggu lidah manusia. Dari orang yang berilmu agama sangat bagus, tetap terkadang lidahnya suka mengucapkan yang bahasa Arabnya itu lagun. Lagun itu paling tidak ucapan-ucapan atau perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat. Lalu orang Banjar mengatakan kada berjudul, kada berbuku, kada beruas, kesana kesini. Nah itu bahasa Arabnya lagun, dan itu ternyata bukan perbincangan yang bagus. Mungkin bahasa umum di Banjarmasin ini maroket. Dan kalau sudah maroket itu bisa lupa waktu. Sehingga
Allah, kata para ulama, menyuruh kita membaca ta'awuz supaya kotoran-kotoran pada lidah akibat dari marotek seperti itu tadi hilang, dihapus pada saat kita akan membaca Al-Quran. Ini kesimpulan dari para ulama kenapa Allah menyuruh kita membaca Al-Quran, apalagi ketika sedang mengerjakan salat. Karena itulah menurut tarjih cukup membaca ta'awuz pada rakaat pertama saja. Tetapi sebagaimana riwayat Imam Muslim bahwa ketika sedang salat Rasul diganggu oleh iblis, yang kata Rasul dia datang ingin membakar wajah Rasul dengan api, maka Rasul juga berta'awuz membaca a'udzubillahi minka. Tapi itu bahasa Rasul. Kita cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-anuka bila'natillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Mau membaca seperti itu silahkan, cuma pesan ulun hendaknya tidak usah nyaring-nyaring kalau tahajud yang dihiga, karena sekarang banyak yang aneh-aneh gitu kan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua yang membuat para ulama menyimpulkan hendaknya kita banyak-banyak membaca ta'awuz. Kalau di dalam salat saja seperti itu, apalagi gangguan di luar salat. Mudah-mudahan dengan kita sering mengamalkan ta'awuz seperti itu, kita setidak-tidaknya sangat sedikit diganggu oleh syaitan, agar ibadah kita paling tidak adalah ibadah yang sebaik-baiknya. Karena orang yang bagus itu adalah orang yang ibadahnya dari hari ke hari makin bertambah bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat beliau yang bernama Muaz bin Jabal dengan sabda beliau, wahai Muaz bin Jabal, janganlah kamu lupa untuk berdoa kepada Allah setiap kamu selesai salat dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu beribadah yang sebaik-baiknya kepada kamu. Itu khusus diajarkan Rasul kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Kalau Rasul biasanya mengajarkan sesuatu secara khusus, berarti manfaatnya memang luar biasa. Artinya mari juga kita banyak-banyak mengamalkan doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bacaan ta'awuz. Dan majelis tarjih memilih bahwa bacaan ta'awuz itu berdasarkan hadis-hadis dan pendapat-pendapat para ulama cukup pada rakaat pertama. Sekalipun ada pendapat lain, tapi tidak terlalu banyak orang-orang yang mengatakan pendapat itu, bahwa membaca ta'awuz hendaknya pada setiap rakaat. Tetapi yang dipilih tarjih cukup pada rakaat pertama, dengan tambahan tadi, kalau di tengah-tengah salat merasa diganggu oleh syaitan, maka hendaknya dia tidak lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Lalu sesudah membaca ta'awuz, di dalam salat kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim ini cukup banyak perbincangan para ulama. Yang putarannya adalah yang pertama, apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan suara nyaring atau dengan suara yang tidak nyaring. Hendaknya kita ingat bahwa bacaan basmalah ini orang hendaknya tidak terpengaruh ketika dia mendengarkan salat berjamaah di Masjidil Haram. Karena ada yang mengira imam di Masjidil Haram itu tidak membaca basmalah. Malah ada yang katanya, wallahu a'lam betul atau tidak, dia pernah berusaha untuk salat dekat dengan imam Masjidil Haram, ternyata tidak mendengar bacaan basmalah dari imam. Ulun agak ragu ini. Kenapa jadi agak ragu? Bagaimana dia bisa mendekat sedekat-dekatnya ke imam di Masjidil Haram? Karena imam di Masjidil Haram itu biasanya di seputaran imam, di dekat-dekat imam itu adalah hanya orang-orang tertentu. Tidak sembarangan orang kaya di masjid kita di sini. Siapapun bisa dekat dengan imam. Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu sulit. Jadi ulun tidak tahu sedekat apa dia. Yang kedua yang meragukan bahwa ketika bacaan basmalah itu kisarannya pendapat para ulama hanya antara nyaring. Kalau nyaring ini terkadang agak susah dipahami karena bahasa Indonesia nyaring itu orang Jawa mengatakan banter, jadi agak keras. Bahasa Arabnya jahar. Jahar itu artinya didengar oleh orang lain walaupun tidak nyaring. Jadi kisarannya pendapat para ulama antara jahar dengan sir. Sir itu tidak diketahui oleh orang lain. Makanya sekarang di Indonesia lalu muncul istilah nikah sirri, nikah sir begitu. Artinya nikah yang tidak diketahui oleh orang lain. Cuma sekadar menyimpang sedikit, menurut Abu Bakar, nikah sirri yang tidak diketahui oleh orang lain itu adalah tidak sah. Ini menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat pertama yang masuk Islam dan sekaligus yang paling dekat kepada Nabi dan sekaligus mertua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pendapat beliau itu adalah hasil bimbingan dan tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya daripada tidak sah, maka lebih baik tidak usah nikah sirri. Yang catatannya nikah sirri itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi yang tahu cuma suami, istri, yang kawin itu mertua ditambah 2 orang saksi. Itu nikah sirri. Tapi kalau ada bersalamatan orang sakampungan, nah itu namanya bukan nikah sirri, itu nikah jahar. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ketika kisaran pendapat ulama tentang bacaan basmalah cuma antara jahar dengan sir, dan sir itu menurut umumnya para ulama adalah
paling tidak didengar oleh telinganya sendiri, berarti juga tidak didengar oleh orang lain. Maka ucapan orang tadi tidak mendengar bacaan basmalah dari imam di Masjidil Haram tidak perlu jadi pertimbangan kita untuk nanti memilih baca basmalahnya jahar atau sir. Kita kembalikan saja kepada tuntunan dan kepada pendapat para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaan pendapat yang kedua tentang bacaan basmalah ini adalah dipengaruhi apakah basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Ini yang paling mendasar, karena ada ulama sebagian yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan juga bukan bagian dari surah-surah lainnya, baik dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah saja, tapi bukan bagian dari surah-surah selain Al-Fatihah. Di 7 titik kita tahu yang namanya titik itu membacanya berhenti. Karena disebut 7 titik, lalu para sahabat banyak bercerita, Nabi itu ketika membaca surah Al-Fatihah khususnya pada waktu salat, beliau mengucapkannya dengan suara yang jahar. Kalau Nabi mengucapkan basmalah itu dengan suara yang jahar bersamaan dengan membaca surah Al-Fatihah, berarti basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, itu alasan pendapat yang pertama ini. Hadis yang mengatakan seperti itu adalah riwayat dari Nu'aim yang salat di belakang Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan bahwa bukan Abu Hurairah, bahwa kata Nu'aim, Abu Hurairah ketika salat beliau membaca basmalah dengan nyaring lalu surah Al-Fatihah. Setelah selesai salat, Abu Hurairah memberikan komentar kepada makmum di belakang beliau, inilah salat yang aku tahu paling persis dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan Imam An-Nasai salah seorang dari perawi hadis yang disebut Ashabus Sunan, yang menurut kesimpulan para ahli hadis, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan itu bisa dijadikan dalil. Karenanya Majelis Tarjih juga mengutip hadis ini, artinya membenarkan hadis riwayat Imam An-Nasai tadi yang dari Nu'aim yang mengatakan bahwa ketika Abu Hurairah mengerjakan salat, Abu Hurairah membaca basmalah dengan jahar, dan Abu Hurairah memberikan komentar, inilah salat yang persis seperti salat yang dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul seperti itu membaca basmalah dengan nyaring seperti yang disebutkan Abu Hurairah tadi, Fatihahnya juga nyaring, berarti sama. Kalau sama, maka yang dimaksud Rasul Al-Fatihah itu 7 ayat. Ini kesimpulan para ulamanya. Maka ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau ayat pertama bismillahnya bagaimana? Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ketujuh. Ini menurut pendapat yang mengatakan basmalah itu ayat pertama. Maka menurut mereka bacaan basmalah harus nyaring, jahar ketika membaca surah Al-Fatihah, khususnya di dalam mengerjakan salat. Karena itu bagian dari surah Al-Fatihah, maka apabila Fatihahnya dibaca nyaring seperti pada rakaat pertama dan kedua salat subuh, rakaat pertama dan kedua salat maghrib, rakaat kedua, ke-1 dan kedua salat isya, maka basmalahnya juga jahar. Tapi ketika Fatihahnya sir, maka basmalahnya juga ikut sir. Ini pendapat yang pertama, karena tadi mengatakan bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Umumnya ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Karena itu di Indonesia yang terdengar seperti ini. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, Fatihah basmalah itu di dalam salat semuanya dibaca sir, baik subuh, maghrib, dan isya, apalagi zuhur dan asar. Dalil mereka adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik yang bercerita bahwa kata Anas, aku selalu sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang lain, selalu di belakang, jadi makmum. Dan aku, kata Anas bin Malik, tidak pernah mendengar Nabi atau Abu Bakar atau Umar atau sahabat yang lain ketika membaca Fatihah di dalam salat mereka kedengaran membaca basmalah. Ini riwayat Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal lalu mengatakan bahwa bacaan basmalah itu semuanya sir, tidak ada yang jahar. Nah, di Mekah sana dan di Madinah umumnya mereka memakai pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Artinya di Mekah dan di Madinah itu mereka mengatakan bacaan basmalah itu sir, tidak kedengaran tapi ada. Jadi pokoknya itu tidak kedengaran tetapi basmalahnya tetap dibaca. Karena tadi ulun mengatakan hendaknya kita tidak terpengaruh ketika mendengar atau ikut salat berjamaah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, karena tidak kedengaran basmalahnya, hendaknya tidak dipahami orang sana tidak baca basmalah. Karena selama ulun di sana yang ulun tahu mazhab negara begitu. Mazhab umumnya penduduk Arab Saudi adalah mazhab Ahmad bin Hambal. Karena itu diucapkan oleh dosen-dosen di perguruan-perguruan tinggi. Sampai ketika ulun di Riyadh 1 bulan,
ikut pelatihan di pengadilan di Riyadh sana, mereka juga mengatakan bahwa putusan pengadilan di sana umumnya bersandar kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kesimpulannya bahwa di sana orang membaca basmalah tapi sir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini tentang perbedaan pendapat apakah baca basmalah itu jahar atau sir. Karena perbedaan pendapat seperti ini dan kedua pendapat ini berdasarkan hadis-hadis yang bisa dijadikan pegangan, maka majelis tarjih mengatakan bacaan basmalah itu boleh jahar, boleh sir, mengikuti Fatihahnya. Artinya mau baca basmalah jahar ketika Fatihahnya jahar silakan, tapi basmalahnya sir walaupun Fatihahnya jahar juga silahkan. Ini pendapat yang diambil oleh majelis tarjih. Alasannya tadi pertama karena pendapat yang ada baik antara mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi dan Hambali itu kedua-duanya bersumber dari hadis yang sahih. Biasanya tarjih itu kalau hadis-hadis yang dijadikan sandaran kedua-duanya sahih meskipun berbeda, maka kesimpulan tarjih adalah kedua-duanya boleh dipakai. Artinya kita tidak perlu memperdebatkan di antara kita antara imam yang membaca basmalah dengan jahar dengan yang membaca dengan sir. Mungkin untuk subuh hari ini ulun cukupkan dahulu sampai di sini karena sudah hampir 6:30. Mudah-mudahan sampai di sini ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.